Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Banyak orang memiliki niat baik untuk menolong orang yang sedang jatuh ke dalam pencobaan dan dengan semangat menggebu memberikan resep cara mengatasinya, mungkin bahkan dengan mengutip ayat-ayat Alkitab. Namun yang seringkali terjadi adalah orang tersebut bukannya tertolong, melainkan justru semakin terpuruk dan hancur. Kenapa demikian? Karena kita melakukannya tanpa lebih dulu memahami pergumulannya. Akibatnya, tanpa kita sadari, kita bukannya memberi kekuatan kepadanya untuk bangkit, melainkan justru menghakimi dan membuatnya merasa semakin buruk, sehingga akhirnya dia kehilangan harapan untuk bangkit kembali. Niat baik dan semangat menggebu saja tidak cukup. Untuk bisa menolong orang lain, kita perlu belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebelum memulai pelayanannya, dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dia mengalami pencobaan itu pada saat kondisinya paling lemah, setelah berpuasa 40 hari, 40 malam. Pencobaan-pencobaan yang dilontarkan iblis juga bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Bukan hanya itu, sepanjang pelayanannya, berbagai pencobaan terus menyerangnya sampai akhirnya mencapai puncaknya di Taman Getsemani. Begitu berat pergumulan Tuhan Yesus saat itu, sehingga Injil Lukas mencatat peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dia mau melakukan itu karena dia mau memposisikan dirinya di pihak kita. Untuk itu dia perlu mengalami semua pencobaan itu, agar dengan demikian dia bisa memahami ketakutan, kemarahan, kesusahan, kesakitan, harga diri yang hancur karena penolakan, penghinaan dan fitnah, serta semua penderitaan yang kita rasakan pada waktu kita dicobai. Ketika perasaan-perasaan kita dihargai dan dipahami, hati kita akan terbuka untuk melihat dan menerima kebenaran. Memposisikan diri dan memahami pergumulan orang yang jatuh adalah langkah awal yang penting jika kita ingin dipakai Tuhan untuk menolongnya. Untuk itu, kita perlu lebih dulu menghadapi setiap pencobaan dalam hidup kita sendiri sebagai kesempatan untuk belajar memahami pergumulan orang yang jatuh. Dengan demikian, kita bisa memposisikan diri di pihaknya, bukan sebagai oposisi yang menyerangnya. Setelah itu, barulah kita dapat membimbing dia untuk menemukan kebenaran firman Tuhan yang dia perlukan untuk mengatasi pencobaan yang dia alami dan mendapat kekuatan untuk bangkit kembali. Pada kenyataannya, tidak ada orang yang dapat menolong orang yang jatuh sebaik dia yang telah mengalami pergumulan yang sama dan dengan pertolongan Tuhan akhirnya menang. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi alatnya yang efektif. Amin.